Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi ekskresi dan sekresi. Perkenalkan, nama saya Ima Isyana Maisaroh, NIM 62 dan anggota saya dari peserta NIM 66. Yunisa Tiara NIM 26, Nurinda Teresa NIM 32. Linda Pertama saya Dewi NIM 08. Dari pertama NIM 58. Selamat menyaksikan. Apa sih bedanya sekresi dan ekresi? Nah, benar, sekresi adalah pengeluaran zat sisa yang masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh, contoh enzim, hormon, air liur. Dan ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh, contoh urin, keringat, dan karbon dioksida. Sekresi terbagi atas dua, yaitu ada internal dan eksternal. Internal yaitu ada kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Salah satu fungsinya yaitu mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Selanjutnya ada eksternal, yaitu ada air mata dan keringat, yang dimana air ini berasal dari tubuh yang mengandung sejumlah elektrolit atau ion garam, yang dimana mempunyai ciri khas berupa rasa asin. Nah, ekskresi melibatkan organ sebagai berikut, yaitu ada empedu, ginjal, pencernaan, dan pankreas. Klasifikasi zat sisa terbagi atas menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu amoniatolik, ureotolik, urikotolik, guanotolik. Amoniatolik merupakan kelompok dari hewan atau binatang yang secara ekskresinya itu mengeluarkan amonia. Nah, untuk kelompoknya sendiri ada Echinodermata, Polychaeta, Cephalopoda, bivalve crustacea, dan juga invertebrata, dan juga ikan air tawar. Nah, pengeluarannya ini yaitu berupa NH3 atau amonia. Kemudian contohnya itu ikan air tawar, bintang laut, kepiting, dan juga kerang-kerangan. Ikan air tawar melakukan ekskresi berupa amonia. Kemudian ikan air tawar juga aktif menyerap ion organik melalui insang. Kemudian ikan air tawar memiliki alat ekskresi berupa ginjal yang memiliki warna kemerahan yang disebut epistonephron, yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Nah, keberadaannya yaitu berada di sepanjang ginjal, di bagian atas rongga perut, di luar petorium, dan di bawah tulang punggung, serta aorta dorsalis. Alat pengeluaran ikan terdiri dari insang, kulit, dan ginjal. Insang berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Kulit, yaitu kelenjarnya, mengeluarkan lendir sehingga tubuh ikan menjadi licin dan memudahkan gerak di dalam air. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Ginjal ikan ada dua tipe, yaitu ginjal pronefros dan ginjal mesonefros. Nah, untuk ginjal pronefros adalah ginjal primitif. Pada ginjal ini, tubulus-tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posterior. Nah, untuk ginjal yang bersifat mesonefros, fungsinya hampir sama dengan ginjal yang pronefros, tapi perbedaannya terletak pada prinsip kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensi kerjanya. Selanjutnya yaitu kelompok ureotelik. Ureotelik merupakan kelompok hewan yang produk ekskresinya berupa urea atau CH4N2O. Contohnya dari golongan mamalia, amfibi, elasmobranchi, dan kura-kura. Nah, contoh hewan air yang tergolong dalam ureotelik antara lain lumba-lumba, katak, ikan pari, dan kura-kura. Selanjutnya yaitu kelompok urikotelik.
Uricotelik merupakan kelompok hewan yang produk ekskresinya berupa asam urat atau urik asid. Contohnya dari golongan insekta, gastropoda terestrial, dan sebagian besar reptil. Nah, contoh hewan yang tergolong dalam uricotelik antara lain belalang, keong, buaya, dan ular. Oke, baik, selanjutnya adalah uricotelik. Nah, ini sistem ekresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Nah, sistem ini adalah ekresinya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Contoh hewan reptil ini adalah kadal. Yang selanjutnya adalah gonotolik. Gonotolik adalah merupakan kelompok hewan yang produksinya ekresinya adalah guanin. Contohnya seperti aragnida, yaitu pada hewan laba-laba dan kalajengking. Kesimpulannya, jadi semakin ke bawah maka sistem ekresi semakin sederhana. Hal ini dapat dilihat dari sisa metabolisme yang mereka keluarkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.